Saya ingin abang jujur lah, bener nggak Pak Prabowo tuh 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak bener. Nggak bener Yang ya? bener 5 kali. Oh 5 kali? Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi? Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan? Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu, apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak, begitu. Ya. Jadi nggak ada, benernya saya jujur, nggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi ini harus Mas Gibran, nggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya nggak ngebisikin, saya memberikan pertimbangan, memberikan hitung-hitungannya. Saya nggak bisikin. Jadi Pak, ketika abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya? Iya, bersama menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemakzulan kepada Wapres Gibran, ya kan? Ini ada lagi dan sasaran tembaknya sama Pak, pihak yang sama ini yang disasar gitu loh. Kalau yang tadi Pak Jokowi, sekarang anaknya nih, Pak, tanpa ada hal-hal yang dianggap pasal yang dilanggar sesuai konstitusi, tiba-tiba 300-an mantan petinggi TNI ini Pak meminta Presiden dan MPR supaya mencopot atau mengganti Wapres Gibran. Ini gimana nih Pak ya? Logika saya nggak nyampe nih Pak. Tolong saya dikasih pencerahan nih Pak. Sebenarnya kita sama Mas Budius. Logika kita ya nggak nyampe ke sana. Saya kemarin juga ngelihatnya tuh tenggar-tenggar. Apalagi ngelihat Pak Trisno, terus ada videonya Pak Jokowi pada saat menjenguk beliau sakit ya. Iya. Ini kena kesurupan apa gitu kan? Ini 300 jenderal ini Mas Budius. Ini orang berpendidikan kan. Sudah pasti jadi jenderal itu ngelewatin Lemhanas segala macam. Pasti nggak usah, Pak. iya kan? Lewati Pasti. Sesko, Lemhanas, ya kan? Sesko. Itu kan pendidikannya luar biasa. Itu nggak usah bicara Pancasila. Apa aja udah dilahap itu kan. Nah, kembali lagi tadi seperti yang kita sampaikan tadi tentang kasus ijazah palsu, orang-orang yang terlibat membacot ke sana sini itu. Jadi orang itu sudah tidak bisa diukur lagi intelektualitasnya kalau sudah dibarengi dengan satu tujuan kepentingan dan sebagainya. Itu bisa gugur semua. Gitu. Nah, saya nggak tahu kepentingannya Purnawirawan ABRI ini. Gitu kan. Loh, Gibran itu secara konstitusi kan melewati proses itu dia. Walaupun kemarin ribut di MK segala macam lah ya, waktu proses dia menjadi wapres itu kan. Ya kan orang kan waktu itu bilang ini kalau kemarin jadi wapresnya PDIP ya nggak seribut ini itu. Karena jadi wapresnya Prabowo apalagi terus menang, jadi nggak selesai gitu. Ada orang yang sakit hatinya sampai sekarang terus jalan. Nah, kembali lagi kepada 300-an yang mulia pensiunan jenderal ini. Mereka kan tahu bagaimana menjaga negara ini kan. Ya kan? Harusnya kan dia menghormati konstitusi, menghormati apa institusi kepresidenan itu kan. Masa sekarang ada pemakzulan wapres tuh? Ya, wapresnya. Jadi presidennya diakui, terus wapresnya mau diganti gitu. Kemarin saya tulis di Facebook ya, apa karena presidennya militer atau wapresnya harus militer gitu. Siapa yang mau gantikan itu? Nah, ini tidak sehat. Terus yang saya lebih berpikir jauh Mas Budius. Jangan ini anak muda ini diamputasi. Ini kan anak milenial, Gen Z, Gen Y ke depan ini yang akan berkontribusi terhadap kelanjutan negara ini. Kalau kita bicara 300 jenderal, itu kan baby boomer semua kan. Umurnya kan seumuran saya semua itu. Pada tahun 2009 nanti aja dia sudah 66 sampai 81 tahun.
tahun 2035, 71 sampai 91 tahun dan selanjutnya. Terus mau ngapain sih sebenarnya gitu? Mau berkontribusi apanya? Kalau punya pengalaman yang baik, harusnya itu yang disampaikan kepada anak-anak muda ini. Gibran satu ini tidak cukup. Harus dicari Gibran-Gibran yang lain untuk mempersiapkan generasi ini meneruskan supaya Indonesia ini akan lebih baik. Sudah dicanangkan 2045 sebagai Indonesia emas. Nah, harusnya kan dari sekarang itu disiapkan. Jadi semua orang harus berkontribusi ke sana. Gibran sempurna sih pasti tidak, tapi dia sebagai trigger anak muda yang sudah menjadi wapres harusnya bisa menjadi magnet untuk anak-anak muda yang lain supaya bagaimana berpolitik dengan baik. Kemarin Gibran di ada medsos ya kepada sedikit saya nggak nonton deh, yang dikomentari Deddy Sitorus itu. Jadi nggak usah ngurusin itu, urusin aja udah. Itu kan bagian dari apa yang dia sampaikan itu sebenarnya untuk mendorong anak-anak muda ini berpikir positif ke depan. Gitu. Kalau saya lihat langkahnya Gibran itu kan ya saya bukan karena saya mendukung dia, tapi kalau kita lihat Solo dan sebagainya kan ada rekam jejaknya deh itu kan. Kenapa itu anak harus dibenci? Apa karena memang anak Jokowi itu? Karena kalau secara politik memang ini punya potensi besar. Sehingga ada orang-orang yang mau mencalonkan yang lain-lain, mungkin bisa kalah awu, kata orang Jawa kan, bisa seperti itu. Ya, baca secara umum saya bacanya seperti itu. Tapi kembali lagi memang saya sayangkan dari bapak-bapak pensiunan jenderal ini. Jadi ada istilah, ini sebenarnya personifikasi dari sebuah pelemahan negara ini sendiri. Jadi ada apa di dalamnya sebenarnya? Ya. Iya kan? Ini bukan sekedar soal ini 300 jenderal mengusulkan Gibran diganti, bukan sekedar itunya saja. Kepentingannya apa gitu? Kepentingannya apa? Karena kalaupun berhasil ini diganti, terus mau seperti apa? Bentuk negara ini mau seperti apa? Kemarin aja undang-undang TNI diluluskan aja kita sudah ribut kok. Ya kan? Sekarang ini berbarengan seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Budi Yusuf. Kondisi dunia ini kan tidak baik-baik amat. Ributnya kayak seperti ini. Tiap hari saya bacain soal Amerika, Cina, dan sebagainya. Merembet kemana-mana. Siapa kita dianggap mendukung Amerika. Bagaimana hubungan kita dengan Cina? Karena kemarin negosiasi tarif dan sebagainya yang mengiakan 300 triliun import. Padahal kita kena tarif 47%. Dianggap Prabowo menjilat Amerika, bagaimana dan sebagainya. Ini kan sebenarnya urusan kayak gini yang lebih harus harus dipikirkan bareng-bareng dari orang-orang di sekitar Pak Prabowo dan orang-orang yang memang menganggap dirinya bisa berkontribusi tentang itu. Bukan ngurusin pemakzulan Gibran.